Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama' wa ghullikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Hadis rawahul Bukhari. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jamaah ba'da jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama sekali alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Kamis 26 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Februari 2025 Miladiah. Kita masih diberi Allah kesehatan, kekuatan dan kesempatan serta kemauan untuk bisa hadir di masjid atau rumah Allah ini dalam rangka menegakkan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah ba'da zuhur yang insyaallah ya beberapa menit ke depan akan kita laksanakan. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang disebutkan tadi, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, tepatnya hari ke-26 Sya'ban 1446 Hijriah. InsyaAllah tanggal 28 ya. Jadi berarti sekarang sudah sebenarnya tanggal 28 Sya'ban, maaf ya. Tanggal 28 Februari besok hari Jumat itu merupakan hari terakhir ya di bulan Sya'ban, 29 Sya'ban. Pada saat ketika terbenam matahari besok hari Jumat, itu hilal sudah berada di atas ufuk sekitar 4 derajat 11 menit 8 detik. Dan ijtima awal Ramadan itu sudah terjadi besok insyaallah hari Jumat jam 7.46 WIB pagi. Nah, saat terbenam matahari di sorenya itu ketinggian hilal sudah positif 4 derajat. Jadi 4 derajat 11 menit 8 detik ya, itu di kota Jogja. Maka kalau berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Republik Indonesia bersama Mabin ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, kriterianya adalah imkanur ru'yah itu 3 derajat. Maka insyaallah ya, memang belum ada rapat isbat ya, oleh Kementerian Agama, tapi besok itu akan dilaksanakan. Maka 1 Ramadan akan dimulai pada hari Sabtu tanggal
1 Maret 2025. Nah, kemudian Muhammadiyah ya, yang berpegang kepada hisab itu sudah terlebih dahulu mengumumkan ya, bahwa 1 Ramadan itu adalah pada hari Sabtu 1 Maret 2025. InsyaAllah dengan demikian secara mayoritas ya, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia akan bersamaan ya, pelaksanaan awal bulan Ramadan. Nah, InsyaAllah ketika mengakhiri Ramadan nantinya, ini kita juga mendapat informasi dari hasil hisab ya, yang ditetapkan oleh para ahli ilmu falak ya, diantaranya Muhammadiyah dan juga dari ormas lainnya, Al-Wasliyah melalui pengurus besarnya dan lain-lain atau juga NU, bahwa pada tanggal 29 Ramadan, yang itu nantinya tanggal 29 Maret, itu hilal ketika terbenam matahari itu dalam posisi minus ya 01 derajat 59 menit 4 detik. Jadi menurut kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, besok tanggal 30 Maret belum 1 Syawal. Nah, karena kriterianya tadi 3 derajat plus atau positif 3 derajat. Nah, Muhammadiyah juga akan menetapkan 1 Syawal itu tidak pada tanggal 30 Maret ya, karena hilal belum wujud. Maka tanggal 30 Maretnya nanti akan tetap menjadi bulan Ramadan, yaitu bulan hari yang ke-30. Maka kita akan berhari raya insyaallah tanggal 31 Maret 2025. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, baik mengawali Ramadan atau juga mengakhiri Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, karena kita akan insyaallah ya dalam 2 hari ke depan ya, besok terakhir Sya'ban, maka lusa sudah masuk Ramadan. Mari kita mencoba memahami hadis-hadis Rasul yang terkait dengan bulan Ramadan. Saya mengutipkan sebuah hadis yang berasal dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Iza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ghullikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayati." Ada 3 hal pesan Rasul kepada kita umatnya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, apabila datang atau masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ini 3 hal yang akan terjadi ketika Ramadan masuk. Ya, dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ini merupakan berita gembira ya, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya ketika kita akan memasuki bulan Ramadan atau ketika Ramadan itu datang.
Jadi ini merupakan pesan spiritual yang dalam, yang mengandung keberkahan, termasuk kemuliaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan mulia. Apa tandanya? Inilah 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Dibukakan pintu langit, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Nah, tentu Bapak dan Ibu, kita harus memahami apa sebenarnya pesan yang dikandung oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Pertama, pintu-pintu langit dibuka. Apa yang kita pahami dengan langit, ya, merupakan sesuatu yang kita, ya, yakini berada di atas kita dan bahkan, ya, tinggi, ya, sesuatu yang tinggi. Langit itu dihubungkan dengan yang maha kuasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ta'ala. Ta'ala itu yang maha tinggi, dan yang tinggi itu sering kita asosiasikan dengan langit, ya, setinggi langit atau setinggi bintang di langit, ya. Jadi langit itu digambarkan sebagai tempat yang tinggi. Maka ketika disebut dibukakan pintu-pintu langit, itu artinya Allah membukakan pintu-pintu untuk mendapatkan keampunan bagi kita, untuk mendapatkan curahan berkah. Berkah itu kebaikan, sekaligus juga membuka pintu-pintu untuk diterimanya doa-doa kita. Jadi sebagai hamba, kita memohon kepada Allah sebagai pemilik alam semesta ini, bahkan termasuk pemilik diri kita dan apa yang ada pada kita, ya. Inna lillah, ya, sesungguhnya kita ini milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Nah, jadi artinya dibukakan pintu langit, Allah membuka pintu untuk menerima kita. Apanya? Doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Jadi bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, digambarkan dengan dibukanya pintu-pintu langit. Itu artinya Allah membuka selebar-lebarnya peluang bagi kita untuk memohon. Silahkan minta kepada Allah, ya. Jadi artinya puncak di mana doa-doa kita itu berpeluang diterima adalah di bulan Ramadan ini, ya. Jadi Allah membuka selebar-lebarnya, ya, kesempatan bagi kita untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita melihat, Bapak dan Ibu, dalam rangkaian ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan, maka salah satu ayat itu secara khusus menjawab harapan kita sebagai hamba. Coba kita lihat ayat yang bicara tentang Ramadan itu, diantaranya ayat 185 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu ila akhiril ayat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bukti dan keterangan tentang petunjuk, dan sebagai alat untuk membedakan
mana yang baik, yang halal, yang benar dari yang buruk, ya, yang batil dan yang haram. Maka siapa yang menyaksikan kehadiran Ramadan, hendaklah ia mempuasakannya. Nah, sesudah ayat itu, ayat 186, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan memperkenankan, mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, ya, tetapi syaratnya penuhi jugalah apa yang aku tuntut. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, maka mereka manusia itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini di mana Allah menyatakan dirinya dekat dengan kita, menerima semua permohonan, mengijabah, ya, menjawab dan mengabulkan semua permintaan, itu dirangkaikan dengan bulan Ramadan, ya, 185 tentang bulan Ramadan dan puasa. 186 Allah menjelaskan tentang kedekatannya kepada kita dan kesiapan Allah untuk mengijabah permohonan dan permintaan kita. Jadi artinya Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa memahami Allah dekat dengan kita di bulan Ramadan? Karena hampir 24 jam di bulan Ramadan ini kita berada dalam situasi ibadah. Coba Bapak dan Ibu kita lihat, mulai dari terbit fajar kita masuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Durasi ibadah puasa itu adalah merupakan durasi yang terpanjang dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu sekitar 12 jam, bahkan ada yang 14 jam. Kalau salat berapa lama kita beribadah dengan Allah? Satu salat itu paling kurang 10 menit, lebih kurang. Kalau 5 salat, 5 waktu saya semalam, hanya 50 menit, tidak sampai 1 jam. Jadi durasi kita beribadah dengan Allah pada saat bulan Ramadan itu hampir 1 harian. 1 harian, bukan hampir, 1 harian. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan kemudian sesudah itu kita masuk ke suasana salat maghrib, dilanjutkan dengan salat isya, dilanjutkan dengan tarawih, witir, dilanjutkan dengan tadarusul Quran. Bahkan bangun menjelang subuh, sahur, itu juga ibadah. Karena diperintahkan oleh Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu karena pada sahur itu ada kebaikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan salat subuh. Jadi hampir 24 jam di bulan Ramadan itu kita berada dalam suasana ibadah. Maka oleh karena itu kedekatan kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan itu betul-betul, ya, tidak ada tandingannya dibandingkan dengan bulan yang lain. Jadi oleh karena itu ini yang pertama, Allah bukakan pintu langit, artinya Allah terima permohonan kita, harapan kita, doa kita. Bahkan Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan ini juga dengan dibukakan pintu langit sekaligus juga Allah menerima taubat kita. Jadi dibukakan pintu langit itu juga bermakna selain menerima permohonan kita, doa kita, juga menerima taubat kita. Dan taubat ini akan membuat diri kita menjadi bersih kembali dari dosa dan kesalahan. Jadi selama ini mungkin ada kekeliruan kita, kelalaian kita, pelanggaran hukum yang kita lakukan, kebohongan dan sebagainya. Ini di bulan Ramadan
kita dibukakan oleh Allah pintu langit, artinya dibukakan Allah pintu taubat. Apakah dalam Al-Quran kita melihat sebagai hamba Allah yang beriman, kita diperintahkan Allah untuk bertaubat. Ya, dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah Tuhanmu akan menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memang bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan berpeluang untuk mensucikan diri kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Salah satu di antaranya tergambar dalam hadis ini, Allah bukakan pintu langit, dalam arti Allah akan menerima taubat kita. Bahkan Bapak dan Ibu, ya, Rasulullah sendiri juga dalam berbagai hadis menyebutkan pada hadis yang lain, bulan Ramadan dengan puasa yang kita laksanakan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini ditutup atau digembok pintu-pintu neraka. Apa maknanya ini? Pintu-pintu neraka yang ditutup itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang penuh berkah, di mana umat Islam diberi kesempatan besar untuk terhindar dari azab neraka dengan cara melalui pelaksanaan ibadah puasa, memperbanyak amal saleh, menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan, dan kemudian dengan itu kita akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Nah, hakikat dari ibadah puasa itu Bapak dan Ibu apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Padahal 3 hal ini sesuatu yang halal. Makan dengan hasil, ya, kerja kita, keringat kita, itu halal. Minum milik kita halal. Istri atau pasang kita itu halal. Tapi di bulan Ramadan kita dilatih untuk mampu menahan diri meskipun itu halal. Ketika Allah larang, jangan, kita hentikan. Nah, apalagi terhadap hal-hal yang haram. Maka ibadah puasa Ramadan melatih kita untuk jauh dari perbuatan-perbuatan yang namanya dosa, kesalahan, kemungkaran, yang itulah penyebab kita bisa masuk neraka. Maka dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu sekaligus menutup pintu-pintu neraka. Nah, jadi kehadiran Ramadan tidak serta-merta neraka itu tertutup kalau kita tidak melaksanakan berbagai syariat yang ditetapkan Allah di bulan Ramadan. Jadi terutama puasa yang disebut dengan al-imsak, menahan diri. Jadi kita mampu menahan diri dari dosa, dari kesalahan, dari kemungkaran, dari kekejian. Yang itu semua penyebab masuknya kita ke dalam neraka. Bahkan Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berdosa itu bisa mendapatkan keampunan dari Allah dan bisa dibersihkan dirinya dari berbagai kesalahan melalui pintu taubat seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi oleh karena itu Ramadan ini membuka asa yang boleh jadi sudah putus, yang disebut dengan putus asa, ya. Jadi Allah mengingatkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Az-Zumar 53. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, melanggar aturan, ya, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Nah, dengan cara itu maka kita akan terjauh dan terhindar dari neraka. Kenapa? Kita akan memperoleh keampunan dari Allah. Dosa kita akan dihapuskan. Dan dosa dan kesalahan inilah yang selama ini akan menghantui kita untuk dijebloskan ke dalam api neraka. Maka dengan kehadiran Ramadan tertutup pintu neraka dengan cara Allah mengampuni dosa kita. Dengan cara Allah melatih melalui puasa agar kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, yang itulah penyebab kita bisa masuk neraka. Nah, jadi sekaligus Ramadan menutup pintu neraka dengan amal-amal kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah akan merubah dosa-dosa dan kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan ketika kita mau bertaubat dan beramal saleh. Ya, dalam surah Furqan ayat 70 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, maka mereka Allah akan ganti kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya dengan apa? Hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Dan kalau sudah keburukan kita hilang dan yang ada adalah kebaikan, maka ini tentu kita akan jauh dari neraka dan tentu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi disebutkan setan-setan dibelenggu. Setan-setan itu diikat tangan dan kakinya. Jadi dalam hadis ini Bapak dan Ibu disebutkan setan dibelenggu, itu artinya apa? Bahwa kita itu akan dijerumuskan oleh setan melalui godaan-godaannya, melalui tipu dayanya, melalui bujukan-bujukannya untuk melakukan dosa dan kesalahan. Dan biasanya itu melalui hawa nafsu kita. Ya, Nabi Allah Adam alaihissalam itu kan tergoda karena nafsu. Pada saat Allah memerintahkan atau menyuruh Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam dan istrimu, tinggallah engkau di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah oleh semua yang ada sesuka hatimu. Jadi makan di situ bukan hanya makanan, tapi setiap fasilitas yang ada di surga itu gunakan, manfaatkan. Tapi ada satu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati pohon ini karena itu akan membuat engkau menzalimi dirimu sendiri. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan menggelincirkan Adam dan istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara menggoda, merayu. Jadi terasa enak tinggal di surga itu, semua fasilitas ada. Maka syaitan datang menggoda. Wahai Adam, tahukah engkau kenapa Tuhanmu melarangmu mendekati pohon ini? Ini sebenarnya adalah pohon yang bisa membuat engkau kekal selamanya di tempat yang empuk ini, tempat yang penuh fasilitas ini.
Jadi sebenarnya Tuhanmu tidak ingin engkau selama-lamanya di sini. Nah, ini yang disebut dengan sajaratul khuldi, pohon yang mengekalkan. Itu nama yang diberikan oleh setan. Ini pohon yang bisa membuat engkau selamanya berada di kursi yang empuk, gitu. Tempat yang penuh dengan fasilitas. Orang kalau sudah berada di tempat yang penuh fasilitas, itu enggan dia meninggalkan tempat itu. Nah, ini digoda oleh setan. Ini pohon yang bisa membuat engkau kekal di tempat yang penuh fasilitas, penuh kehormatan ini. Nah, begitulah cara godanya. Nah, Adam terpancing nafsunya untuk tetap selamanya berada di tempat yang penuh fasilitas tadi. Jadi bukan hanya sekedar mendekati, tapi dia petik buahnya, bahkan dia makan buahnya. Padahal Allah tadi mengatakan wala takraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati ini. Tapi yang dilakukan Adam melebihi dari apa yang dilarang Allah. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Konsekuensinya karena terjadi pelanggaran, maka diingatkan oleh Allah. Wala takraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau langgar, engkau akan menzalimi dirimu sendiri. Akhirnya tercampak keluar dari tempat yang penuh fasilitas tadi. Inilah kerja setan. Karena memang setan itu sejak awal, ya, ketika Allah memerintahkan para malaikat yang di dalamnya ada setan dan iblis untuk tunduk kepada Adam, maka setan ini takabur dan sombong, merasa diri lebih, tidak mau. Dan karena itu Allah cap dia sebagai kafir, maka sejak itu dia mendendam kepada kita manusia. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan di mana setan-setan belenggu. Artinya setan itu tidak bisa menggoda dan mengganggu kita. Karena kunci yang bisa, ya, masuk setan itu ke dalam diri kita, menggoda kita adalah nafsu. Yang hakikat puasa itu adalah, ya, mengontrol dan mengendalikan nafsu kita. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bagaimana setan itu akan senantiasa menjerumuskan kita. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali setan itu mampu menggodamu sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua nenek moyangmu, Adam dan istrinya, dari surga. Ini peringatan Allah kepada kita agar kita tidak tergoda oleh setan, karena setan itu akan selalu menyesatkan kita. Maka pada bulan Ramadan, ya, Allah menggambarkan melalui hadis Rasulnya, setan itu akan terbelenggu. Tapi Bapak dan Ibu, bukan berarti masuk Ramadan otomatis, ya, setan itu tidak bisa menggoda dan mengganggu kita. Walaupun dia dibelenggu, tapi nafsu kita sebagai pintu masuk setan itu, kalau kita tidak mampu mengontrol dan mengendalikannya, maka dengan sendirinya kita juga akan, ya, apa bedanya Bapak dan Ibu, ya, pintu-pintu penjara umpamanya, lapas, ya, itu digembok, dikunci dan sebagainya, itu tidak menggaransi orang tidak bisa masuk ke dalam. Kita lihat lapas-lapas itu, lembaga pemasyarakatan itu, bahkan overload, ya, kapasitas 300 bisa dimuat 1000, padahal itu pintunya digembok. Nah, karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang membuat kita masuk ke dalamnya. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang membuat setan, ya, bisa berperan di dalam diri kita, maka diingatkan dalam ayat lain Allah mengatakan bagaimana setan itu bertekad untuk senantiasa menggoda dan merayu kita. Allah ingatkan lagi,
Apa kata syaitan? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna azanal an'am wala amurannahum falayugharyanna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ini peringatan Allah. Jadi setan itu bersumpah, sungguh aku pasti akan menyesatkan manusia itu. Aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga ternak, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Maka Allah mengingatkan orang yang menjadikan setan sebagai orang yang diikutinya, maka selain dari Allah, maka ia akan menjadi orang yang sangat merugi dalam kehidupan ini. Jadi Bapak dan Ibu, Ramadan dengan ibadah puasa yang mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu kita, yang melalui nafsu inilah sering setan berhasil menggoda kita, itu akan tertutup. Ya, setan tidak berkutik. Karena apa? Karena dengan puasa kita mampu mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi Bapak dan Ibu, hadis ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, terutama dalam konteks semangat beribadah yang muncul selama bulan Ramadan, di tengah berbagai kesibukan duniawi, ya, godaan-godaan yang semakin banyak, Ramadan menjadi bulan yang memberi peluang untuk kembali fokus pada spiritualitas, ya, kerohanian kita, perbaikan diri kita. Jadi ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini yang sebentar lagi akan datang di hadapan kita. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita perbanyak doa dan amal saleh kita, dan kita berusaha membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat rendah yang bisa menyengsarakan kita. Jadi zaman sekarang ini berbagai tantangan hidup yang serba cepat dan penuh godaan, maka Ramadan menjadi waktu yang tepat, ya, untuk merenung dan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri tentang tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa dunia ini tidaklah selamanya, akan segera fana, tapi kita akan masuk kepada kehidupan yang baka di akhirat kelak nanti. Pintu langit yang terbuka di bulan Ramadan dimaknai sebagai peluang memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Dari uraian hadis di atas, kita dapat menyimpulkan, pertama, bulan Ramadan yang akan datang adalah bulan yang sangat mulia. Setiap amal yang dilakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan ini menunjukkan pentingnya kita melaksanakan dan menjaga ibadah di bulan Ramadan agar mendapatkan keberkahan dan keampunan dari Allah. Kesempatan untuk bertaubat juga momentum, ya, dengan dibukakannya pintu langit itu artinya kita akan diterima Allah, ya, dengan taubat kita, sekaligus neraka dengan taubat itu akan tertutup, dan kemudian Ramadan merupakan kesempatan yang besar bagi kita untuk meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Bapak dan Ibu juga mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk berusaha lebih baik dalam ibadah. Fokus pada peningkatan kualitas diri kita, berusaha menghindari perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Selain menghindari godaan setan, hadis ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu, yaitu pintu masuk setan. Karena dengan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka setan itu tidak berkutik dan tidak berdaya di dalam menjuruskan kita. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah, kesempatan emas untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah,
dengan pintu langit yang terbuka, pintu neraka yang tertutup, dan syaitan yang dibelenggu. Ramadan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, mendapatkan keampunan dan meraih pahala yang berlipat ganda. Inilah pesan-pesan yang diperoleh dari hadis yang singkat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu beberapa menit. Silakan Bapak dan Ibu. Atau tidak ada? Yang mempersilakan kepada Bapak Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, silakan. Jadi tadi kan di Fatimah Bapak menyampaikan berkaitan dengan katakanlah ormas ormas Muhammadiyah sudah menyampaikan tanggal-tanggal awal Ramadan, awal Syawal dan seterusnya. Tapi mungkin menurut paham kami yang mengerti ini dua hal yang harus pisah dan rukyah, ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Mungkin sebagai contoh saja, semisal Rob dijadwalkan tiba di Bandara Kuala Namu pukul 23.30 hari. Naik pesawat Garuda dari Jakarta. Kami yang menjemput sampai di sana, kami akan melihat Rob dan jadikan Bandara 23.30 dan waktu 23.30 dan ternyata ada sesuatu dari hal Rob mendarat pukul 00.15 artinya kan besoknya. Ya. Jadi mungkin dari sisi ini antara hisab dan rukyah ini harus benar-benar hisab untuk memastikan di awal, rukyah untuk meyakinkan benar nggak orangnya datang, gitu kan? Jadi kalau hisab saja kita katanya agak buta, udah kalau mengalirkan 23.30 nggak ada yang udah kita pulang aja. Dan Profesor yang disebut benar, Profesor datang pukul 00.15 di hari berikutnya. Ini mungkin komentarnya yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hadis tadi. Ini kan hadis ya program, bukan ayat Al-Quran. Tapi mengapa Rasulullah itu tidak eksplisit menjelaskan, semisal berdoalah, mintalah kepada Allah di bulan Ramadan, karena Allah akan mengabulkan semua permintaan baik itu mengampuni dosa maupun hajat. Tapi Rasulullah menggunakan diksi terbukalah pintu bulan, tertutuplah pintu neraka, dibelenggulah setan. Kenapa kita harus menerjemahkan lagi, ulama harus menerjemahkan lagi, Rasulullah tidak langsung menjelaskan saja maknanya. Apa memang ada makna lain sehingga itu memang harus bisa diterjemahkan secara luas. Itu yang kedua, bro. Yang ketiga, kita kan tidak tahu apakah dosa kita itu sudah dihapuskan. Ya, mungkin kalau untuk meyakinkan diri dengan firman-firmannya, kita katakanlah kita sudah yakin bahwa dosa kita sudah dihapus. Tetapi apakah ini baik? Maksud saya, kita kan manusia yang selama hidup berulang-ulang melakukan dosa. Jadi kalau ada sekiranya di hati kita menyatakan, dosa gue kemarin sudah pasti diampuni Allah, ini baik atau tidak? Atau sebaliknya, misal dosa ini belum diampuni sama Allah. Nah ini kan seolah-olah seperti kita kufur nikmat. Tapi kalau kita tidak bilang dosa sudah hapus yang lalu-lalu, tahu dari mana? Ini bukan
semacam bisikan setan juga sama kita bahwa dosa kita sudah dihapuskan, padahal belum tentu diterima oleh kita. Kira-kira dalam hal kondisi seperti bisikan yang lain itu seperti apa? Apakah kita merasa dosa yang lama sudah dihapuskan, atau kita merasa dosa kita belum diampuni sama Allah? Sikap kita yang mana yang terbaik? Mungkin tiga saja dulu. Yang pertama, analoginya itu tidak pas. Pesawat dari Jakarta dengan ke Medan, kita naik pesawat, itu kan pekerjaan manusia. Tapi perjalanan bulan dan matahari itu Tuhan. Dalam surat Yunus ya, Yunus ayat 5. Coba kita lihat apa kata Allah di dalam surat Yunus ayat 5. Ya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilahnya, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan mereka itu melainkan dengan hak. Dia menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Pernah gak ketika ditentukan awal zuhur, lantas tiba-tiba ketika datang zuhur itu berubah dia? Subuh, asar, itu kan waktu. Itu perjalanan matahari. Ya, munculnya bulan. Jadi terjadinya gerhana itu sudah diprediksi sekian lama itu. Jadi kita membicarakan perjalanan yang diatur oleh Allah. Kalau pesawat itu diatur oleh pilot, bisa saja delay kan berangkatnya, bisa saja rusak ya kan. Nah, jadi artinya itu kias ma'al farik namanya itu. Analogi yang tidak pas itu. Nah, jadi artinya maka sekarang ru'yah itu tuh dibantu dengan hisab itu. Ya. Jadi imkanur ru'yah itu 3 derajat sekarang pemerintah. Tapi 3 derajat itu nggak bisa dilihat itu. Coba tanya kepada yang melihat, nggak bisa itu. 4 derajat pun masih susah. Yang bisa dilihat itu 5 derajat. Tapi sudah kelewatan itu. Nah, jadi dulu Rasul pun juga untuk salat ini ru'yah itu. Belum ada hisab itu. Ru'yah itu mau subuh lihat dulu. Sudah terbit nggak matahari atau belum? Fajar. Nah, lihat dah tergelincir, terbenam. Sekarang kan nggak ada lagi. Nah, hanya saja dalam bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah masih terjadi variasi ya kan. Tapi kalau satu Muharram pernah nggak berbeda? 12 Rabiul Awal pernah nggak berbeda? 27 Rajab. Karena pada saat itu dilakukan hisab. Nah, jadi artinya itu berbeda ya, tidak bisa disamakan itu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Rasul itu tidak hanya menyampaikan hadis, Al-Quran itu disampaikan Rasul. Hanya itu dibacakan oleh Jibril. Nah, jadi Rasul itu dalam kapasitas sebagai bayan. Kami turunkan kepadamu az-zikra Al-Quranul Karim litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Nah, jadi dalam sepotong-sepotong hadis memang barangkali ya mungkin tidak semua informasi itu tercakup di dalamnya. Jadi perlu dijelaskan oleh hadis lain, perlu dijelaskan oleh ayat lain. Maka tadi saya pun hanya menghubungkannya dengan ayat Al-Quran yang ada yang terkait dengan. Nah, kemudian yang terakhir masalah keyakinan kita diampuni Allah. Kita harus yakin dengan pernyataan Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba
Allah mengampuni dosanya. Jadi selama kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan ampuni. Nah, apa bukti kita diampuni? Kita tidak mengerjakan dosa lagi. Ya, kita sudah bersih. Tapi kalau kita yakin diampuni lantas sudah itu berarti dosa kita belum diampuni. Jadi keyakinan kita diampuni itu harus kita miliki. Jangan kita ragu dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyalahi janjinya. Jadi kalau Allah ampuni dosa kita, kita yakin ampuni, itu bukan berarti sesudah itu kita boleh buat dosa lagi. Ya, maunya harus kita husnuzan dengan diampuni dosa kita, maka kita tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kita tidak akan lagi menelantarkan perintah-perintah Allah. Jadi harusnya kita keyakinan diampuni dosa itu membuat perilaku kita ke depan lebih baik. Jadi bukan saya sudah diampuni kemarin, kalau gitu sekarang buat dosa lagi. Bukan itu berarti tidak diampuni. Jadi ciri orang yang diampuni dosanya itu tidak berbuat dosa lagi. Harus optimis kita. Baik, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.